Kenapa pengedar narkoba itu semakin hari semakin banyak? Udah ditangkepin, masih aja banyak. Dan pembelinya pun juga gitu juga. Semakin hari semakin banyak juga. Padahal bisnis narkoba kan gitu, itu sesuatu hal yang beresiko kan gitu. Udah barang yang berbahaya, bagi pelaku bisnisnya pun juga kalau ketangkep, itu hukumannya, wah ngeri banget tuh. Bisa dipenjara sampai hukuman mati. Ini bisnis nggak logis ini. Bisnis nggak logis ini. Ada lagi orang berbisnis minuman beralkohol. Tambah banyak aja yang jualan. Yang beli juga tambah banyak lagi. Padahal itu kan suatu hal yang membahayakan kesehatan. Bisa bikin mabok. Tapi kok ya banyak aja yang beli. Banyak juga yang jualan. Padahal kalau ketangkep itu, wah itu hukumannya bisa penjara itu. Ini nggak logis ini. Padahal bisnis yang nggak logis. Tadi jualan narkoba, sekarang jualan alkohol. Nggak logis. Ada lagi rokok. Rokok itu kan berbahaya buat kesehatan. Di mana-mana orang jualan rokok lagi. Yang beli juga banyaknya minta ampun. Rokok semakin hari semakin bertambah. Yang jual juga semakin bertambah. Padahal itu buat kesehatan kan nggak bagus. Ini bisnis yang nggak logis ini. Nggak logis plus. Ada lagi vape. Vape itu lagi menjamur ya sekarang ya kan gitu. Itu sama aja tuh. Di mana-mana jualan vape. Yang beli banyaknya minta ampun kan gitu. Padahal kan nggak bagus buat kesehatan itu. Mau rokok mau vape sama aja itu. Nggak bagus buat kesehatan ya paru-paru kita. Barang bahaya kok tetap aja dibeli. Ini nggak logis ini. Ada lagi ciki-cikian itu anak-anak. Orang tua pada beliin ciki-cikian. Kan itu nggak sehat buat anak-anak. Yang jual juga semakin banyak tuh ciki-cikian. Ciki kan ada bahan apa kimianya, MSG-nya. Kok banyak aja yang beli ya? Heran, gak logis ini. Bisnis gak logis. Ada lagi mie instan. Itu kan juga ada bahan pengawet sama MSG-nya ya. Kan gak bagus buat kesehatan. Kok ya banyak aja yang beli itu. Di mana-mana juga orang jualan itu, bisnis itu semuanya. Sesuatu hal yang nggak bagus buat kesehatan malah laris manis di pasaran. Ini nggak logis ini kan gitu. Betul-betul nggak logis ini. Bisnis nggak logis. Nah ini buat ibu-ibu ini. Masak selalu pakai namanya micin. Masako, Sasa, Royco, Ajinomoto dan kawan-kawan. Itu kan nggak bagus buat kesehatan. Kenapa kok pada beliin itu ya? Di mana-mana orang laris aja itu kan gitu. Berak-berak itu. Ini sesuatu hal yang nggak bagus buat kesehatan gitu. Yang jual juga semakin banyak tuh, jadi mana-mana ada jualan itu. Nah, ini nggak logis ini kan, nggak logis sama sekali, nggak logis ini. Sesuatu hal yang nggak bagus buat kesehatan malah laris manis di pasaran. Ini nggak tahu saya, nggak logis, pokoknya nggak logis. Ada lagi makanan yang menggunakan pengawet ya, sarden, terus apalagi itu ada aja yang beli banyak malahan. Itu kan nggak bagus buat kesehatan ya. Tapi kenapa dibeli? Ini betul-betul berbahaya tapi tetap dibeli dan banyak penjualnya. Ini nggak logis ini kan gitu. Nggak logis ini. Sama kayak yang lainnya nggak logis semuanya.
Ada lagi produk pertanian ini zaman sekarang. Mereka nanamnya menggunakan pestisidan gitu. Itu kan nggak bagus, pestisida itu. Buat kesehatan itu nggak bagus. Dibeliin juga sama orang-orang yang di produk-produknya. Ini logikanya di mana ini? Kan suatu hal yang membahayakan buat kesehatan, tapi malah justru berbondong-bondong orang untuk beli. Ini kan nggak logis kan gitu. Artinya eh, apa ya kan gitu kan? Logika ini kan sesuatu hal yang masuk akal harusnya, rasional kan seperti itu. Dan segala sesuatu yang masuk akal itu dianggap logis. Begitu sebaliknya kan gitu. Ketika dianggap tidak masuk akal ya tidak logis kan gitu. Nah, sementara fenomena tadi itu kan gimana ini logikanya kan gitu. Kenapa kok dengan apa namanya produk-produk yang membahayakan itu mereka dengan sukarela membeli sesuatu kan gitu. Ada kandungan zat berbahayanya mereka beli dengan sukarela kan gitu. Laris manis di pasaran. Nggak logis semuanya. Nggak tahu lah itu kenapa.